Selamat sore GN Lovers dimanapun Anda berada. Hari ini saya ada di sebuah komunitas peduli skizofrenia Simpul Bali. Dan kami saat ini ada di tengah-tengah para survivor dari skizofrenia yang ada di Bali. Kami menginisiasi komunitas peduli skizofrenia Indonesia ini sejak tahun 2016. Sejak tahun 2016 ya. Jadi kami memang jaringan nasional. Kami punya komunitas juga secara nasional di Jakarta, kemudian istilahnya cabang lah ya, yang di Bali mandiri karena memang permasalahannya juga ada di sini. Kita membuat Simpul Bali, KPSI, Simpul. Kami menyebutnya KPSI. Sebagai konsumen ya, sebagai orang yang mengakses layanan kesehatan jiwa, kami merasa bahwa kesehatan yang selama ini diperhatikan itu adalah kesehatan fisik. Kalau sakit fisik ada obatnya, ada diperhatikan, jantung, diabetes. Kemudian kita teman-teman kami mengalami gangguan jiwa, ini sedikit yang memperhatikan terkait dengan pengobatan, bagaimana agar mereka pulih, masih banyak stigma dan lain sebagainya. Sehingga kemudian teman-teman kami ini tidak hanya sakit dengan gangguan jiwanya, tapi juga karena stigma ini juga stigmanya sehingga sulit untuk mencari pekerjaan, sulit untuk bergaul dan kemudian kami merasa bahwa kita perlu berkumpul untuk satu hati bahwa kita memiliki permasalahan yang sama dan kita berusaha mengadvokasi kepada masyarakat, pemerintah dan semua stakeholder untuk bisa memperhatikan kesehatan jiwa ini juga diutamakan selain juga kesehatan fisik. Ya kami cukup bersyukur karena pengobatan yang medis gangguan jiwa berat ini sudah mendapatkan atensi dengan adanya JKN Indonesia, KPBI bukan kemudian banyak yang tidak punya tidak punya cukup dana gitu ya, akses dengan minimal. Tapi kemudian cukup perlu diperhatikan bahwa gangguan jiwa berat ini untuk pulih itu tidak cukup dengan obat, tapi dengan rehabilitasi, dengan psikoedukasi, berbagai Nah ini yang belum ada mekanisme sistem atau perda yang mencakup itu. Contohnya apabila kita ngomongin tentang rehabilitasi, kalau itu terkait dengan institusi atau anti rehabilitasi itu di provinsi belum ada, apalagi di kabupaten itu kabupaten kota itu belum ada, kayak rumah singgah, kayak assessment itu belum ada. Padahal ini sangat Terus kemudian contohnya di rumah sakit umum daerah di setiap kabupaten belum ada yang namanya bangsal jiwa, sehingga kemudian mau tidak mau harus dirujuk ke jiwa yang ada di ini. Belum lagi ada sebuah barrier karena peraturan di BPJS. Kan tadi harus berjenjang. Kemudian ada permasalahan lintas kota, kalau dia paskes ada di negara, dia padahal dia tinggal di sini, itu akan menjadi permasalahan ini yang kemudian perlu keterbukaan antar pemangku kepentingan stakeholders itu bagaimana solusi atas permasalahan, karena ini permasalahan sudah ada real. Dan kalau tidak dibiarkan saja ya kita akan menuai badai nanti. GN Lovers, jadi permasalahan skizofrenia di Bali ternyata benar-benar besar dan mengagetkan karena ternyata ranking 1 di Indonesia. Angka bunuh diri di Bali juga sangat-sangat tinggi. Nomor satu juga. Pada sisi yang lain, Bali dengan konon sebagai daerah penghasil dolar, lebih-lebih di kota Denpasar, Badung, Gianyar, justru tidak mempunyai suatu perda, tidak mempunyai suatu pergub maupun perwali yang memberikan suatu atensi khusus terhadap saudara-saudara atau rakyat Bali ini. Ini sesuatu yang sangat miris bagi kita semua.
Ya, terkait dengan gangguan jiwa berat, terutama skizofrenia ini, para penyintas orang dengan gangguan jiwa berat skizofrenia ini sudah sangat berat hidupnya dengan harus minum obat, harus struggling dengan gangguannya. Tapi kemudian bagi masyarakat jangan ditambah lagi gangguan ini, jangan ditambah lagi masalah ini dengan stigma bahwa orang dengan gangguan jiwa berat ini tidak bisa apa-apa, perlu dijauhi, ditakuti, dihindari dan lain sebagainya. Ini akan memperberat gangguannya sehingga kemudian kemampuan untuk pulih itu akan sulit. Rangkulah, ajaklah mereka juga apabila sudah minum obat itu akan bisa pulih apabila Jadi partisipasi masyarakat adalah sebuah keniscayaan, terlebih-lebih adalah peran dari pemerintah. Sebab jika peran pemerintah dan masyarakat ini optimal, maka dengan sendirinya teman-teman kita ini, saudara-saudara kita ini akan bisa berproduksi sebagaimana seharusnya. GN Lopez melengkapi informasi kita sudah dapatkan dari Pak Johannes. Di sebelah kiri saya juga sengaja minta waktu beliau, Pak Dokter lain yang menjadi mitra dari Pak Johannes yang selama ini tak terpisahkan berbagai bentuk aktivitas pelayanannya terhadap saudara-saudara kita para penyintas ya, penyintas skizofrenia. Jadi mohon diberikan penjelasan sedikit kira-kira dalam konteks layanan kesehatan aspek teknis tentu saja apa yang diperlukan oleh teman-teman kita ini sebetulnya. Ya, artinya yang dibutuhkan itu adalah teman-teman ini supaya skizofrenia ini bisa recovery bisa pulih kembali itu katanya perlu 5M. Minum obat teratur. Minum obat teratur. Kemudian mau ngobrol. Mau berkomunikasi, mau komunikasi. M kedua. Kemudian mau beraktivitas. M ketiga mau beraktivitas. Kemudian mau untuk beribadah. Untuk urusan spiritualnya ya. Dan kemudian kalau ada masalah mau mencari bantuan. Jadi itu 5 hal 5M dapat. Jadi pengobatan mesti teratur jangan lagi mereka distigma sebagai kecanduan. Ini memang ada sesuatu di dalam tubuh mereka harus Jadi dengan konsisten melakukan 5M itu, kemungkinan mereka recovery itu sangat besar. Sangat besar. Jadi sebenarnya perlu pencegahan. Kenapa? Pencegahan terhadap primer. Jadi mencegah untuk kumat kembali. Kalau baru pertama kali mengalami gangguan dan segera berobat, itu chance mereka untuk pulih sangat besar. Jadi 80-90% di antara mereka itu akan bisa pulih kembali. Yang dimaksud dengan pulih itu apa, mereka setelah itu terus juga minum obat atau bagaimana? Kalau ada genetik skizofrenia akan seumur hidup. Tetapi kalau tidak punya genetik sebenarnya minum obat teratur 5 tahun tidak pernah muncul lagi gejala itu bisa berhenti berobat. Artinya dengan artis. Itu sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Maksud saya gini loh. Stroke aja kan begitu. Ini kan gangguan otak. Sama dengan stroke. Gangguan stroke pernah muncul sekali, 80% orang bisa kembali. Yang tadinya kerja kembali kerja, yang tadinya misalnya bisa kembali Tapi kalau stroke-nya ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, tentu kecacatannya akan meningkat. Dan kalau jenis obat yang perlu mereka konsumsi setiap hari susah dapatnya atau bagaimana? Sebenarnya itu ditanggung oleh BPJS. Ditanggung oleh BPJS. Dan itu sebenarnya kalau dari aturan itu sebagian besar bisa didapat di di puskesmas. Puskesmas ada. Obat-obat yang standar ada di puskesmas. Sisanya
sisanya didapat di rumah sakit IPD, IPC gitu ya. Nah, jadi paradigmanya sebenarnya mencegah ke kamu. Paradigmanya adalah mencegah. Bukan setelah kambuh kemudian baru kita tangani. Salah. Justru adalah pencegahannya itu tadi. Ketika sudah baik-baik, kemudian kita jaga gimana Terus biar stabil. stabil. Sahabat dan GN Lovers dimanapun Anda berada, demikian dialog ringan kita hari ini tentang sebuah musibah sebetulnya ya yang kita hadapi di Bali dengan menjadi nomor satu dalam konteks apa itu tadi penyintas ya prevalensi. Iya. Jadi ini sesuatu yang sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan di kemudian hari pemerintah bisa segera melahirkan sebuah kebijakan, sebuah regulasi dan partisipasi publik tentu saja. Demikian laporan kita, informasi kami dari KPSI Sipul Bali. Terima kasih.